Spirit motivasi, menemukan yang kita cari. Firman Tuhan berkata, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Pernahkah kita mencari sesuatu yang menjadikan kita terus mencari dengan daya upaya, dan ketika kita terus mencari, akhirnya kita tidak mendapatkan sesuatu yang kita cari. Putus asa, kecewa, dan akhirnya kita kehilangan pengharapan untuk meraih apa yang kita cari saat ini. Demikian juga kita akan melihat bagaimana Adam. Ketika firman Tuhan itu dinyatakan bahwa manusia tidak baik kalau seorang diri saja karena manusia membutuhkan penolong, maka Adam punya sebuah harapan untuk mencari siapa penolong dalam hidupnya yang sepadan. Adam mencari dan terus mencari. Ia mencari kemana-mana, ia di antara hewan-hewan ternak, di antara burung-burung di udara, di antara binatang-binatang di hutan. Tetapi firman Tuhan mengatakan seperti ini, manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan. Adam sudah berusaha, sudah mencari dengan daya dan kekuatannya. Adam sudah mencari ke sana kemari dan ia tidak mendapatkannya. Kemudian apa yang dilakukan Adam? Adam tidak lagi mendapatkan sesuatu kalau hanya mengandalkan kekuatannya sendiri. Kekuatan selamanya tidak mungkin membuat kita menjadi pribadi yang semua yang kita cari itu bisa kita dapatkan dengan kekuatan kita. Lalu Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya lalu menutup tempat itu dengan daging. Dua hal yang penting untuk saya sampaikan pada saat ini adalah bagaimana kita mencari dan menemukan apa yang kita cari. Yang pertama, janganlah kita mencari dengan daya upaya sendiri, dengan kekuatan kita sendiri. Karena kadang sekali lagi kekuatan tidak selamanya mampu membawa kita pada penemuan apa yang kita cari. Demikian juga kisah dari Adam ini. Justru ketika Adam tertidur karena dibuat tidur oleh Tuhan, di sanalah Allah melakukan karyanya bagi Adam. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, justru ketika Adam tidur, di sana ada karya Tuhan yang luar biasa. Ketika Adam belum tidur, masih mencari ke sana kemari, apa yang didapatkan dan dihasilkan oleh Adam? Tidak ada sesuatu yang didapatkan, yang tidak mendapatkan apa yang ia cari. Ia tidak mendapatkan penolong yang sepadan. Justru ketika ia diam, ia tidur, karya Allah bekerja di sana. Apa yang kita pelajari di sini? Bahwa kadang kala jangan sepelekan tidur. Justru ketika kita diam, tidur, menenangkan pikiran, menenangkan diri kita, justru kadang kala Tuhan bekerja di sana. Tuhan bekerja di sana dengan karyanya, bahkan karyanya itu nggak dilihat oleh manusia. Adam tidak tahu bagaimana cara Tuhan berkarya dalam hidupnya karena ia tertidur. Adam tidak tahu bagaimana Tuhan melakukan karyanya dalam kehidupan Adam dan membentuk seorang penolong bagi Adam. Adam tidak tahu bagaimana Tuhan melakukan karya-karya yang luar biasa itu karena Adam tertidur. Tetapi kita boleh tahu bahwa Allah itu tidak pernah tertidur. Allah tidak tertidur lelap. Allah itu bekerja bahkan ketika kita tidur sekalipun. Allah bekerja ketika kita diam dan putus asa sekalipun.
Karena itu andalkan kuasa Tuhan. Jangan hanya kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, hikmat kita sendiri, kemampuan kita sendiri. Karena apa? Karena kadang kekuatan dan kemampuan kita itu tidak menghasilkan apapun. Justru menghasilkan kekecewaan ketika kita sudah berusaha dengan berjerih payah. Kita sudah berlelah-lelahan, kita sudah mengeluarkan energi pikiran yang luar biasa dan tidak mendapat apa-apa. Hasilnya adalah kecewa. Hasilnya kita tidak lagi punya semangat. Hasilnya kita menjadi pribadi yang murung, putus asa. Di balik itu semua kita bisa belajar, kadang kita perlu yang namanya menenangkan diri. Menyerahkan dan memasrahkan itu kepada Tuhan. Membuat Tuhan melakukan karyanya dalam hidup kita. Memberi Tuhan porsi yang banyak, yang besar untuk melakukan karyanya dalam hidup kita. Dan dalam tidurnya Adam inilah Tuhan berkarya dengan luar biasa. Yang kedua, menemukan apa yang kita cari. Adam sudah mencari kemana-mana. Ia mencari di antara hewan-hewan ternaknya, di antara burung-burung. Ia mencari di luar, di hutan-hutan, di mana banyak binatang-binatang liar. Ia memberi nama mereka masing-masing satu persatu. Tetapi ia juga mencari di antara mereka semua. Di luar sana ia mencari dengan kebingungannya, dengan usaha dan upayanya. Mana toh penolong yang sepadan yang Tuhan berikan kepadaku, yang dijanjikan Tuhan kepadaku, yang mau Tuhan berikan kepadaku? Sudahkah diberikan itu di antara beberapa binatang, di antara beberapa hewan, di antara beberapa burung? Dicari kemana-mana, ia nggak mendapatkan itu. Justru kecewa karena ia tidak mendapatkan sesuatu yang ia cari. Ia cari keluar, tidak mendapatkannya. Bapak Ibu Saudaraku, kadang perlu diketahui, apa yang kita cari belum tentu itu kita dapatkan di luar kita. Justru Tuhan mengatakan, Ia membuat manusia tertidur. Ketika ia tertidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu Ia menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia. Lalu berkatalah manusia ini, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan kunamakan perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Adam menemukan pasangan hidupnya, tulang dari tulangnya, daging dari dagingnya. Berarti penolong yang dijanjikan Tuhan untuk diberikan kepada Adam itu tidak didapatkan dari luar. Tidak didapatkan di antara hutan-hutan yang di dalamnya banyak binatang-binatang. Di antara ternak-ternak yang ada di luar ataupun burung-burung di udara. Ia nggak mendapatkan itu karena apa? Penolong yang sejati yang Tuhan janjikan kepada Adam itu didapatkan dalam dirinya sendiri. Didapatkan dari dirinya sendiri. Demikian juga Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Perlu kita perhatikan. Ketika kita mau mencari pertolongan dan kekuatan, kita tidak pernah bisa mendapatkan di luar. Ketika kita mencari di luar, kita hanya mencari kekecewaan. Tidak ada yang menolong kita, tidak ada yang membantu kita. Kita mencari sesuatu di luar dan di luar tidak menjanjikan bahwa itu kita dapatkan. Justru firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita, cari dalam diri kita. Cari dari dalam. Kalau engkau mencari penolong, cari dari dalam dirimu sendiri. Banyak kekuatan yang tersimpan dari dalam diri kita. Banyak energi-energi yang besar yang keluar dari diri kita. Cari dalam keluarga kita. Jangan mencari pertolongan di luar dari keluarga dulu. Cari dalam keluarga. Pasti banyak keluarga. Dari himpunan-himpunan keluarga besar, pastinya juga banyak penolong-penolong yang siap menolong kita. Tuhan sediakan banyak penolong. Tuhan sediakan banyak orang-orang yang bisa membantu, yang justru ada di sekitar kita.
tidak di luar kita, ada dalam keluarga kita. Tuhan menyediakan energi yang besar dari diri kita dan itu tidak kita temukan di luar. Saudaraku yang terkasih, hari ini kita belajar mencari, menemukan apa yang kita cari. Yang pertama, andalkan Tuhan. Beri porsi Tuhan untuk melakukan karyanya. Beri porsi Tuhan yang lebih besar daripada kekuatan kita untuk membantu kita menemukan apa yang kita harapkan hari ini. Menemukan masa depan kita. Beri porsi Tuhan untuk Tuhan berkarya lebih banyak daripada kita. Karena Tuhan adalah yang maha kuasa. Tuhan yang maha mampu menciptakan sesuatu dalam hidup kita yang tidak mungkin bisa kita buat dan ciptakan itu. Ia bisa ciptakan jalan untuk kita ketika kita harus berhadapan dengan jalan buntu. Ia bisa ciptakan permasalahan itu ada jawabannya ketika kita menghadapi permasalahan yang tidak ada jawaban. Beri porsi yang besar kepada Tuhan. Jangan halangi Tuhan dengan kita terus fokus pada kekuatan manusia dan kekuatan kita. Dan yang kedua, kalau engkau hendak mencari sesuatu dalam hidupmu yang engkau hanya akan bisa dapatkan dari kekuatan dirimu sendiri. Kadang Tuhan Yesus memberikan kita satu jalan keluar yang tidak ada di luar diri kita. Tetapi yang ada justru dari dalam diri kita. Yaitu apa? Kekuatan iman. Iman itu kita tidak bisa pinjam dari orang lain. Iman itu kita tidak bisa minta dari orang lain. Iman itu adalah sesuatu yang kita miliki sendiri. Dan dari iman itulah kita bisa menemukan banyak kuasa-kuasa yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Kalau engkau hari ini mencari sesuatu, andalkan dirimu yang di dalamnya ada iman yang teguh kepada Tuhan. Barulah kita tahu ketika Tuhan ikut berkarya dalam hidup kita. Ketika iman yang ada dalam diri kita sebagai energi utama untuk kita menemukan masa depan kita, maka apa yang kita cari hari ini Tuhan sediakan bagi kita dan kita bisa mendapatkan itu bukan dengan kekuatan kita, tetapi karena Tuhan ikut ambil bagian dan memiliki porsi yang besar untuk membantu kita meraih apa yang kita temukan hari ini dan apa juga yang sudah kita akan temukan esok hari, dengan keyakinan bahwa ketika kita berjalan mencari dan mendapatkan itu bersama dengan Yesus Kristus. Tuhan memberkati.